Pemirsa, calon kepala daerah yang meninggal dunia akibat COVID-19 terus bertambah. Apakah kampanye tatap muka harus segera dihentikan untuk memutus penularan COVID-19 dan bagaimana mekanisme penggantian kandidat yang meninggal dunia? Kami telah terhubung dengan anggota KPU Evi Novida Ginting. Selamat sore, Bu Evi. Selamat sore, Mbak Nazra. Iya, Bu Evi, ini banyak calon kepala daerah yang meninggal dunia karena COVID-19. Apa catatan KPU terkait hal ini? Ya, kalau di catatan kita kan sebenarnya pertama sekali yang meninggal dunia itu adalah pada waktu pasca baru mendaftar itu ada dari Halmahera Timur ya. Kemudian yang 3 terakhir ini juga dilaporkan kepada kita meninggal sebelumnya positif COVID ya. Dan ini ada yang dilakukan sebelum penetapan dan ada yang sudah meninggal dunia pada saat sudah penetapan. Jadi memang proses ini bisa dilakukan penggantian untuk calon yang sudah meninggal dunia. Jadi ada 3 ya, 3 yang bisa dilakukan penggantian. Yang pertama adalah karena dia TMS, pemeriksaan kesehatan. Kedua, berhalangan tetap. Nah, berhalangan tetap ini bisa dikategorikan yang pertama meninggal dan yang lainnya adalah secara permanen ya. Tidak dapat berhalangan ataupun tidak mampu ya untuk melaksanakan tugas. Tapi tentu ini harus dibuktikan dengan surat keterangan dan kemudian pidana putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi dapat dilakukan penggantian masa pengajuan penggantian calon ini selama 7 hari. Tapi sejauh ini dari kondisi pasangan calon yang meninggal dunia, bagaimana mekanisme penggantiannya, Bu Evi? Ya, mekanisme ini akan diajukan oleh partai politik ya, partai politik atau gabungan partai politik. Dan mereka ini mengajukan penggantian ini selama 7 hari ya, paling lama kita tunggu. Dan kemudian penggantian ini dapat dilakukan mereka dengan cara mengganti calon yang meninggal ataupun merubah kedudukan bisa dilakukan sepanjang semuanya ini disetujui oleh DPP partai ya, jadi tetap formulir B dan B1 itu tetap dilakukan perubahan ya, dan harus mendapatkan persetujuan dari DPP partai politiknya masing-masing. Dan tidak bisa dilakukan penarikan ataupun perubahan komposisi dari partai politik yang sudah mendaftar tadi. Bu Evi, ini pertanyaan terakhir, apakah mungkin dengan banyaknya kasus berkaitan dengan protokol kesehatan dan juga dengan kasus yang kematian dari pasangan calon ini, apakah kampanye tatap muka akan dihentikan? Ya, sebenarnya kan kampanye tatap muka sendiri sudah kita bolehkan sangat minimal ya. Artinya hanya boleh dilakukan 50 orang ya dalam ruangan yang terbatas tertutup ya, dan juga dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kita berharap ya seluruh pasangan calon yang dalam berkampanye ini melaksanakan protokol kesehatan ini sangat ketat ya, dan mengikuti aturan-aturan yang sudah kita berlakukan untuk yang berkaitan dengan kampanye. Tentu ini masih menjadi salah satu metode Mbak Nazra ya. Jadi kita masih melakukan kampanye tatap muka masih dibenarkan, tapi kita mendorong ya ini kepada pasangan calon untuk melaksanakan kampanye ini mengutamakan, dan dorongan ini sangat besar harapan kita kepada pasangan calon untuk dilaksanakan dengan metode daring itu. Oke, jadi yang lebih diutamakan adalah dengan metode daring ya Bu Evi ya? Iya, baik. Itu yang diharapkan dilakukan oleh pasangan calon dan tim kampanye. Oke, Bu Evi Novida Ginting, terima kasih banyak atas waktunya di Election Update. Nanti akan kami hubungi kembali Bu untuk update selanjutnya terkait pemilihan serentak.